Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi? Salam rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa buat kita semua. Semoga kita semua diberi berkah rezeki, diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sahabat Kang Edi Banyuwangi, konten kali ini akan sedikit dibahas tentang Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sekali lagi, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Request dari sahabat Kang Edi yang ada di kota Malang. Sahabat Kang Edi Banyuwangi, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu sebenarnya sudah tersebar di seantero jagat Nusantara, dan banyak padepokan resminya yang tersebar di penjuru seluruh Nusantara. Di Banyuwangi juga banyak sekali para sesepuh padepokan yang resmi diakui pemerintah dan ada izin resmi suratnya. Padepokan Sastro Jendro banyak juga tersebar di Banyuwangi. Kang Edi sendiri sebenarnya bukan praktisinya atau cantriknya atau muridnya atau belajar di Padepokan Sastro Jendro Hayuningrat, tapi karena ada request supaya sedikit dibahas tentang apa itu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, jadi akan saya bahas sesuai kapasitas, kemampuan dan pengetahuan saya, Kang Edi Banyuwangi. Dan mudah-mudahan tidak ada kesalahan, toh pun kalau ada salah kurang atau lebihnya ya mohon dimaafkan dan bisa diluruskan. Nah, kembali ke kalimat Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu merupakan kalimat atau itu bahasa Jawa dari kalimat Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Jadi sastro itu diibaratkan sebuah tulisan sastra. Sastra itu berarti tulisan besar, tulisan yang memang diagungkan, atau diibaratkan sebuah keilmuan yang tersastra, yang tertulis, tanda petik tertulis, bisa tertulis di buku ataupun yang tertulis tanpa menggunakan papan atau tanpa menggunakan buku. Sastro Jendro itu adalah raja atau tingkatan penguasa atau raja. Kemudian Hayuningrat itu adalah kesejahteraan. Hayuningrat kesejahteraan hidup di dalam diri kita. Pangruwating Diyu itu, pangruwat itu adalah memberikan perawatan khusus, pemeliharaan khusus kepada diri dari Diyu. Diyu itu ada dilambangkan seperti buto raksasa, atau ada yang dibilang seperti Gandarwo, atau dibilang buto kale, seperti itu. Jadi pada intinya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu adalah ilmu sejati, ilmu kaweruh, ilmu sangkan paraning dumadi. Yang itu ilmu Jawa dibilang ya ilmu ya kejawen. Kemudian kalau di Islam sendiri itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sastro Jendro Hayuningrat itu sendiri pembelajarannya, kalau menurut Kang Edi sendiri itu ada patrap-patrapnya, ada lelaku-lelakunya, mulai tahap-tahapan awal dan tahapan-tahapan selanjutnya itu tergantung dari padepokan-padepokan yang dipelajarinya atau tempat belajar, tergantung dari guru-guru besarnya. Dan secara garis besar juga bahwa Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu adalah memelihara diri, sejatining kita, mengolah rasa, sejatining rasa, mengolah pikir, mengolah rasa, supaya step by step, langkah demi langkah lebih tertata, dari dohir itu mata, dari penciuman, dohir itu mata, hidung, penciuman, kemudian pangucap, pangrasa, kemudian pendengaran telinga, tangan dan kaki. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita dilatih
untuk menjadi Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, merawat, mempelajari segala tulisan sastra yang tidak tertulis yang ada di dalam diri kita. Rajanya adalah hati nurani, hati sanubari atau kolbu ini. Sebagai raja, sebagai pengendali prajurit-prajuritnya, diantaranya adalah yang saya bilang tadi, raga ini adalah prajuritnya. Raja itu adalah sanubari atau hati nurani atau kolbu, karena di dalam hati ini adalah pusat segalanya, perpustakaannya segala ilmu. Sifat ketuhanan ilahiyah ada di dalam diri kita. Nah, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini adalah melatih supaya hati kita bisa mengendalikan dari hawa nafsu angkara murkanya manusia, sifat-sifat angkara murka yang ada di dalam diri manusia yang dilambangkan sebuah raksasa atau bentuk-bentuk wajah raksasa yang menakutkan. Karena manusia kalau tidak dikendalikan dari dalam dirinya, dari hatinya, maka nafsu angkara murka itu akan jauh lebih menakutkan dari bantah bentuk aslinya yang dibilang raksasa tadi, gitu loh. Kita bisa menjadi raksasa, kita sendiri bisa menjadi iblis, dan kita sendiri bisa menjadi setan. Bahkan kita sendiri bisa menjadi malaikat. Itu pilihan kita. Nah, pada inti pembelajaran Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah memelihara secara batin maupun dohir diri kita untuk menuju jalan ke arah sangkan paraning dumadi. Jadi meruat diri kita saat kita menuju ke ilahi, menuju ke Tuhan itu sampurno. Maka dikatakan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu bisa dikatakan ilmu kasampurnan, ilmu sejati, ilmu sangkan paraning dumadi, supaya kita tahu makna hidup dan makna mati. Sekali lagi, supaya kita tahu makna hidup dan tahu makna mati, kita belajar hidup dan kita belajar mati sadurunge mati. Nah, inti pembelajaran Sastra Jendra tadi adalah merawat hati nurani, merawat pola pikir kita untuk meredakan frekuensi syaitoniah, frekuensi raksasa angkara murka yang ada di dalam diri kita. Dan juga salah satu pembelajaran yang ada di Sastra Jendra Hayuningrat itu adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia, agar supaya kita menjadi manusia-manusia atau insan-insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya, minimal dengan berbuat baik, tidak mencela, tidak mencaci maki, dan tidak menyalahkan orang lain. Karena Sastra Jendra itu adalah koco benggolo, jadi mengajak kepada diri sendiri dan tahu sejatinya diri kita itu siapa, sejatinya menungso urip kuwi sapa. Kalau di ajaran Islam ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, al insanu siri wa anasiruhu. Jadi itu adalah ilmu sejati, juga dimaknai dengan sangkan paraning dumadi Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, merawat supaya diri kita menjadi bersih, lebih baik, jauh dari sifat angkara murka, sifat buta, sifat raksasa yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Intinya menjadi insan, menjadi pribadi yang lebih baik secara rohani maupun jasmani. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari Kang Edi Banyuwangi buat sahabat-sahabat yang ada di Padepokan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam dari Banyuwangi.